Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anabel Kolbi Sururi, NPM 2015 012039. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di Studio Perancangan Arsitektur 1. Kali ini kami membuat tema tentang booth coffee. Tugas yang telah kami kerjakan yaitu konsep, tapak, denah, tampak minimal 4 gambar, potongan 2 gambar, detail arsitektur, perspektif berview, dan yang terakhir kami membuat maket booth coffee tersebut. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang konsep, lalu dilanjutkan dengan tampak sampai perspektif berview, lalu dilanjutkan dengan presentasi maket yang telah saya buat. Saya akan mempresentasikan konsep yang telah saya buat untuk membuat coffee booth. Jadi, coffee booth yang telah saya buat ini berada di pinggir sebuah mall berbentuk persegi dan diapit oleh beberapa toko lain di sampingnya. Coffee booth ini memiliki ukuran 4x5 dan halaman luarnya 2,5 dikali 5. Lalu, Unity adalah kualitas yang tergabung menjadi satu. Lantai booth ini merupakan penggabungan beberapa kayu persegi panjang yang menjadi satu, atau Unity. Lalu logo coffee booth yang saya buat terletak di sini dan di tengah lemari. Logo ini digunakan dan memiliki makna moon and sun, yaitu berarti memiliki makna siang ataupun malam. Jangan lupa untuk ngopi di NS Coffee. Lalu tema yang saya gunakan dalam coffee booth ini yaitu rustic. Apa sih rustic itu? Yaitu sesuatu yang terkesan natural dan apa adanya. Biasanya terbuat dari kayu, dalam meja, dekorasi, dan lain-lain. Lalu booth ini juga memiliki fungsi sebagai tempat usaha dan juga promosi dari produk yang disediakan. Booth ini juga memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai tempat bersantai dan berkumpul ringan. Bisa untuk satu orang ataupun beberapa orang karena memiliki kursi panjang maupun kursi sendiri-sendiri. Lalu sirkulasi udara di booth ini sudah cukup baik dengan susunan perabotan dan tempat duduk yang rapi. Maka sirkulasi udara bisa berjalan baik. Dengan susunan kursinya yang tidak menumpuk dan tidak berhimpitan akan membuat sirkulasi manusia berjalan dengan mudah. Lalu, melalui prinsip transformasi bentuk, awalnya papan toko berbentuk persegi panjang. Papan toko yang ada di atas tidak digambar karena saya menggunakan tampak isometri. Lalu ditambah bentuk setengah lingkaran di tiap ujung persegi panjang membuat papan toko memiliki bentuk yang khas seperti ini. Lalu motif kayu yang ini. Motif ini merupakan motif papan kayu yang disusun secara repetisi dan asimetris. Motif ini dibuat sebagai elemen pendukung untuk desain tampilan dan membuat kesan klasik. Lalu pencahayaan dalam coffee booth ini. Pencahayaan yang dipakai dalam booth ini adalah pencahayaan buatan. Untuk penerangan papan menu menggunakan lampu sorot dinding, sedangkan untuk penerangan ruangan menggunakan lampu gantung. Jadi ini adalah tampak atau side plan yang saya buat. Coffee booth saya yaitu terletak di antara toko lain, dihimpit oleh toko lain, dan memiliki panjang 5 meter dan lebar 4 meter, dan memiliki halaman luar sekitar 2,5 meter lebarnya, lalu panjangnya 5 meter. Terlihat seperti ini. Di hadapannya juga terdapat toko-toko lain. Lalu ada denah rencana skala 1:50. Terlihat dari atas peletakan perabotan dan juga barang-barang menurut saya sudah sangat pas karena saya sudah memperhatikan antropometri yang ada di data arsitektur, seperti jarak lemari dan juga meja bar memiliki jarak 0,50 meter agar mempermudah aktivitas manusia yang ada di dalamnya tidak terhalang. Lalu ini adalah kulkas memiliki ukuran 0,64. Lalu ada lemari, dan ini adalah lemari dinding, dan ini adalah wastafel. Ini adalah sofa panjang yang memiliki ukuran 1,64 dan memiliki sisa ruang sebesar 0,78 untuk mempermudah aktivitas manusia untuk keluar dari sofa tersebut. Dan halaman luar ini memiliki ukuran 2,50. Terdapat 2 meja di sisi kiri dan kanan. Yang kanan memiliki meja berhimpitan dengan 4 kursi, lalu yang kiri ada 1 buah meja dan juga 2 buah kursi. Dan ini adalah papan menu yang berada di depan halaman. Lalu selanjutnya ada tampak, yaitu tampak kanan, tampak kiri, dan juga tampak belakang. Dilanjutkan dengan tampak depan dan tampak atas. Yang pertama yaitu ada tampak kanan. Tampak kanan terlihat sisi dinding sebelah kanannya, dan juga ada lampu, dan juga dimasukkan manusia agar terlihat ukuran dimensi dalam ruangan tersebut. Lalu di sini ada tampak kiri, ini adalah dinding kirinya, dan ini adalah manusia yang ada di halaman luar.
Lalu ada tampak belakang. Tampak belakang ini dinding belakangnya saya hilangkan agar terlihat di dalam bootnya seperti apa. Jadi seperti ini, tidak ada dinding di depan karena depan ini adalah halaman luar. Lalu ada tampak depan. Tampak depan ini terlihat papan kafe yang telah saya buat. Lalu terlihat juga ada manusia antropometrinya, jadi terlihat dimensi ruangnya. Lalu ada tampak atas. Tampak atasnya juga ini seperti denah tapi dibuat lebih rinci, seperti lantai boot kafenya juga dibuat, dan ukuran kursinya juga lebih didetailkan. Lalu ada potongan A. Potongan A yaitu di sini. Potongan A itu potongan samping. Terlihat dindingnya sudah saya potong, dan plafon dan juga dinding lantai sudah saya potong, dan meja juga terlihat terkena potongan, lemari juga terkena potongan agar terlihat ukuran lantai, dinding dan juga plafon tersebut. Lalu ada potongan B. Potongan B itu adalah potongan depan ya, potongan depan. Jadi dinding, lantai dan plafon juga ikut terkena potongan setengahnya. Mejanya juga ikut terpotong, meja dan sofa dan kursinya juga ikut terpotong. Terlihat juga plafonnya juga ikut terpotong. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu detail arsitektur. Ada beberapa gambar yang akan saya detailkan, yaitu yang pertama adalah lampu gantung, memiliki diameter 25 cm, berbentuk seperti sangkar burung ya. Lalu ada papan menu yang memiliki panjang 300 meter, tingginya 85 cm dan memiliki lebar 2 cm. Lalu yang ketiga yaitu ada interior kayu pada dinding boot coffee saya, yaitu memiliki panjang 300 meter, tingginya 60 cm dan memiliki lebar 2 cm. Lalu selanjutnya ada suasana yang terjadi dalam boot coffee. Yang pertama adalah suasana memesan menu. Terlihat ada seorang pelanggan dan juga pramusaji atau bartender yang sedang melakukan transaksi pemesanan menu. Lalu ada suasana mengantar pesanan. Terlihat tidak ada yang berhimpitan karena sudah diatur jarak-jaraknya dengan baik. Pramusaji sedang mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Lalu ada suasana pembuatan kopi. Terlihat bartender sedang membuat kopi dan ada seorang pelanggan yang sedang menunggu di sofa. Terlihat juga jarak antara lemari dan juga meja bartender memiliki jarak yang pas agar bartender merasa tidak kesempitan maupun terlalu luas. Lalu ada suasana saat ramai. Terlihat ada 5 pelanggan yang sedang berkumpul dalam sofa dan juga kursi panjang. Terlihat sofa memiliki panjang yang pas untuk 3 orang dan juga kursi panjang yang memiliki ukuran yang pas untuk 2-3 orang. Lalu yang terakhir ada perspektif mata burung atau perspektif berview. Biasanya perspektif ini digunakan untuk penggambaran sebuah ruangan yang luas. Perspektif berview memiliki titik hilang berada di agak di atas. Kalau di tengah itu biasanya itu namanya perspektif mata manusia. Titik hilang pada mata burung ini ada di atas. Jadi seakan semua perabotan memiliki tampak atas, dan juga ditambahkan antropometri agar terlihat ukuran dimensi ruangnya. Yang terakhir saya akan mempresentasikan tentang maket yang telah saya buat berdasarkan hasil riset gambaran saya seperti konsep, tapak, denah, dan lain-lain. Jadi maket saya itu atas, kanan, kiri, dan belakangnya adalah dinding kosong, terlihat ya kosong karena booth saya ini dihimpit oleh toko-toko lain dalam sebuah mall ya. Nah di kiri ini nanti ini ada toko lain, kanan juga ada toko lain. Nah terlihat nih di dalamnya ada dinding dengan dekorasi tanaman hias, lalu ada kaca, pas ada itu juga ya, ada lemari gantung dinding, lalu ada meja bar dan juga kotak donat, ada lemari dinding, dan logo boot coffee saya juga terlihat. Ini adalah sofa, meja dan kursi. Ada sisa ruangan, memang seperti itu. Di denah juga emang tersisa ruangan di sini. Lalu di halaman luar ada dua kursi, 1 meja kecil dan juga dua meja kecil digabungkan. Lalu ada 4 kursi juga yang disusun di sebelahnya. Terlihat seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.